Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tio Ramtianisi dari kelas IF 47 GAP UP 01 dengan NIM 10301233011. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen proyek TIK. Ya, dari apa itu manajemen proyek TIK, perbedaan proyek dan operasional, jenis organisasi dan proyek, ada apa aja, terus buat proses manajemen proyeknya itu gimana, tahap-tahapannya gimana, terus ada sertifikasi yang bisa diambil itu apa aja. Lalu ada tools untuk manajemen proyek itu ada apa aja. Dan yang terakhir kita bisa belajar manajemen proyek TIK itu dari mana aja. Dari website mana aja itu akan saya bahas. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu apa itu manajemen proyek TIK? Jadi, manajemen proyek TIK adalah suatu proses mengelola proyek yang melibatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dari proyek tersebut dengan tepat waktu dan sesuai anggaran. Perlu digarisbawahi adalah tepat waktu, sesuai anggaran, dan kualitas yang diharapkan. Gitu. Nah, untuk yang kedua, yaitu perbedaan proyek dan operasional. Jadi, untuk perbedaan proyek dan operasional, sebenarnya yang utama itu perbedaannya ada di kalau pengoperasian itu berlangsungnya tetap dan berulang, sedangkan kalau proyek itu berlangsung secara temporari dan unik sifatnya gitu. Di sini mungkin bisa digaris bawah untuk pengoperasian itu tadi dia berlangsungnya secara tetap dan berulang. Kalau misalnya proyek itu dia ada temporary atau kayak ada waktu mulainya itu kapan dan waktu akhirnya itu kapan gitu. Dan perlu digarisbawahi juga untuk proyek sendiri itu dia sifatnya unik. Dimana untuk perbedaan lainnya yaitu untuk yang proyek itu dia lebih ke mendukung kebutuhan organisasi. Sedangkan kalau kegiatan pengoperasional itu dia visi dan misinya untuk mencapai beberapa tujuan dari organisasi. Dan selanjutnya kalau sifat dari proyek yang sudah saya sebutkan tadi itu dia sifatnya sementara atau temporari dan unik. Sedangkan kalau operasional itu dia terus-menerus dan berulang gitu. Nah, kalau proyek itu berhenti ketika tujuan proyek sudah tercapai. Tapi kalau operasional itu dia tidak akan berhenti, justru dia akan gimana caranya biar bisnisnya itu akan terus berjalan. Selanjutnya, untuk perbedaan dari proyek dan operasional lagi, itu ada di sisi dimana kalau proyek itu dia sifatnya dinamis dan tidak rutin gitu. Jadi kalau misalkan ada proyek, ya dikerjakan pada saat itu gitu dan ketika waktu sudah selesai, ya sudah berarti proyek itu sudah selesai gitu. Sedangkan kalau operasional yang tadi dia bersifatnya itu berulang-ulang dan tidak rutin gitu. Tapi untuk proyek sendiri itu siklus proyeknya relatif pendek, sedangkan kalau operasional itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang gitu. Dan buat proyek ini juga dia intensitasnya kegiatannya itu berubah-ubah, sedangkan kalau operasional dia relatif sama atau tetap gitu. Lalu perbedaan yang keempat itu ada kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang sudah ditentukan itu kalau proyek. Tapi kalau operasional dia tuh batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Jadi kalau proyek itu kan dia karena sifatnya temporari, jadi harus ada kayak jadwalnya itu benar-benar harus menjalankan proyeknya itu benar-benar harus sesuai jadwal yang sudah ditentukan gitu. Maksudnya kayak misalnya di tanggal 18 itu mulai proyeknya. Nah, nanti di tanggal 20 itu akhir dari proyeknya. Berarti proyek tersebut dianggap selesai pada tanggal 20. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa proyek itu dia tuh harus sesuai dengan anggaran dan tujuan dari proyek tersebut gitu. Nah, selanjutnya untuk proyek sendiri itu terdiri dari berbagai macam kegiatan dengan berbagai disiplin ilmu. Sedangkan buat operasional itu macam kegiatan yang dimiliki tidak terlalu banyak gitu karena ya yang dikerjakan cuma itu aja gitu. Terus buat proyek lagi itu dia buat keperluan sumber dayanya berubah baik macam maupun volumenya gitu. Jadi kayak mungkin bisa jadi proyek sekarang kita butuhnya sumber dayanya
A, besok sumber daya yang B gitu. Nah, tapi kalau misalkan operasional itu macam atau volume keperluan sumber dayanya itu relatif konsisten gitu. Karena kalau operasional itu misalnya kayak suatu pabrik nih buat bikin meja, berarti ya udah ke depannya juga akan bikin meja terus gitu. Kalau bisa meja itu bisnis meja itu terus dikembangkan gitu biar tetap berjalan berkelanjutan gitu. Tapi kalau proyek itu misal kayak bikin alat komputer jaringan ya udah berarti habis itu selesai gitu. Udah. Nah, mungkin kita akan lanjut ke jenis organisasi, yaitu ada jenis organisasi fungsional. Nah, untuk fungsional ini jadi tuh sebuah organisasinya itu ditetapkan dari anggota staf yang dikelompokkan berdasarkan spesialisasi dan fungsinya. Jadi kayak misalnya di situ tuh anggotanya staf-stafnya tuh dikelompokkan dalam fungsional tertentu, misalnya kayak ada 5 staf yang emang bidangnya itu di UI UX. Nah, berarti dia dikelompokkan jadi kayak divisi mungkin nanti namanya itu UI UX gitu, bagian UI UX. Nah, terus ada lagi 5 lagi, tapi dia lebih condong ke arah programnya atau programmer gitu. Nah, berarti dikelompokkan dalam programmer gitu. Itu sih kalau misalnya yang fungsional. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada organisasi project, di mana organisasi ini itu stafnya disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Jadi kalau misalnya ada nih proyek A gitu. Nah, berarti kita butuh butuh stafnya berapa? Misal butuh stafnya 5. Nah, berarti 5 staf ini dikumpulkan untuk mengerjakan proyek A gitu. Terus kalau misalnya ada proyek lagi, baru kita bisa nambah sumber daya 5. Misal nambah 3 lagi. Nah, 3 ini dikelompokkan nanti buat proyek yang B gitu. Jadi per proyek gitu. Nah, yang terakhir yaitu organisasi matriks, di mana organisasi ini tuh udah campuran dari organisasi fungsional dan organisasi project, di mana sumber dayanya itu bakal dibagi. Nah, sebenarnya kalau buat organisasi matriks ini itu akan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada weak matrix, balance matrix, dan strong matrix. Di mana buat yang weak matrix ini itu dia mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran PM sebagai koordinator atau yang membelanjakan untuk proyeknya gitu. Sedangkan buat balance matrix itu mengenal tentang kebutuhan PM, tetapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dan pembiayaan proyeknya gitu. Sedangkan buat yang strong matrix, dia itu memiliki beberapa karakteristik dari organisasi proyek dan PM punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang dan staf administrasi proyek yang full time gitu. Nah, simpelnya itu kalau weak matrix itu dia kayak kan tadi tuh udah dikelompokkan nih setiap berdasarkan fungsionalnya ada 5 gitu. Nah, misalnya ini nih di sini saya udah ada nih ini misalnya yang ini tuh UI UX. Nah, yang ini programmer. Nah, berarti ini kan stafnya misal di sini ada 2 nih. Nah, berarti dari sini diambil dari UI UX diambil 1, dari programmer diambil 1 gitu. Jadi nanti dikumpulkan. Nah, dikumpulinnya ini itu menunjukkan staf yang terlibat dalam proyek gitu. Jadi nggak semua dari fungsional ini diambil gitu. Jadi kita bisa ambil perwakilan-perwakilannya aja gitu. Nah, nanti dari perwakilan ini, dari 2 ini akan dipilih lagi siapa yang bakal jadi PM-nya gitu. PM-nya bakal dipilih dari si yang kepilih tadi dari organisasi fungsional ini gitu. Yang kedua yaitu ada balance matrix. Nah, kalau balance matrix ini dia itu simpelnya itu kayak jadi kan dari sini nih tadi misal ini tuh UI UX ya. UI UX. Nah, yang ini itu bagian programmer. Nah, dari UI UX ini itu ada PM nih. Dia misal PM. Nah, dari sini akan pilih 1 nih. Nah, PM-nya yang dipilih PM-nya. Nah, ini. Nah, kalau yang ini
dipilih juga satu, misal gitu. Nah, dari sini dikumpulkan ini jadilah balance matrix. Nah, nanti dari sini lagi itu bakal dipilih lagi kayak nanti sebenarnya dalam kelompok ini nanti PM-nya siapa gitu. Misal PM-nya yang ini. Oke, berarti ini akan memimpin proyek akan memimpin proyek tersebut gitu. Walaupun di sini udah ada PM, tapi kayak kita kan ambil satu nih gitu. Jadi kayak nanti bakal ada PM barunya lagi gitu. Lanjut yang ketiga, yaitu dia ada strong matrix. Strong matrix ini simbolnya dia itu sama kayak kayak balance matrix tadi, cuma dia tuh jangkauannya lebih banyak gitu. Kayak kalau tadi kan misal ada dua nih, ada dua ada dua tim, dua fungsional gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh ada lagi tambahannya gitu. Kayak misal ini tim satu, ini tim dua, ini tim tiga. Nah, dari ini masing-masing diambil satu misalnya perwakilannya gitu. Nah, bedanya kalau di sini itu yang jadi kan tadi misal yang ini tuh PM ya. Nah, ini ada nah gitu. Nah, ini staff gitu. Nah, berarti kalau dari sini ini diambil satu, diambil satu, diambil satu. Nah, ini yang diambil tuh PM-nya. Kayak yang tadi yang balance matrix. Cuma kalau dari kelompok ini, tiga ini yang diambil, itu yang bakal jadi PM-nya adalah yang PM sebelumnya. Karena dia karena dia sebelumnya PM di sini nih, jadi dia bakal jadi PM di kelompok yang sudah diperkecil lagi gitu. Oke, mungkin kita akan lanjut yaitu dengan em, pembahasan ya kita lanjut ke pembahasan proses manajemen proyek. Nah, proses manajemen proyek ini apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada proses inisiasi, di mana proses inisiasi ini itu memberikan gambaran global em, gambaran global untuk proyek tersebut gitu. Nah, yang kedua yaitu ada perencanaan, di mana ini itu proses untuk mendeskripsikan secara detail dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi sebelumnya gitu. Nah, buat yang ketiga ini sudah mulai ke tahap pelaksanaan atau eksekusi, yaitu tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah didokumentasikan gitu. Selanjutnya, itu yang keempat adalah proses pengontrolan, di mana ini prosesnya itu mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi antara 3 dan 4 itu dia saling saling melengkapi gitu. Jadi pada saat kayak berjalannya itu bersamaan gitu. Soalnya kan pada saat eksekusi kita juga harus ngontrol kayak ini udah benar belum nih, kalau salah nanti dibenerin gitu sampai proses eksekusinya selesai sampai sudah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada proses penutupan, di mana nanti di penutupan itu kita akan evaluasi dan mendokumentasikan apa yang telah kita kerjakan pada proyek tersebut gitu. Nah, sebenarnya di sini saya juga udah ngasih ya, di sini tanda kayak ini sebenarnya kayak apa ya, saling saling koordinasi gitu, saling mengontrol gitu. Nah, kalau mungkin saya akan nambah kayak contohnya gitu ya dari proses inisiasi. Contohnya itu kita ngapain aja. Jadi di situ kita akan menunjukkan atau menetapkan PM-nya itu siapa dari proyek tersebut, terus menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi stakeholder, terus menentukan kriteria keberhasilan proyeknya itu mau gimana, terus menentukan ruang lingkup proyeknya seberapa, dan jadwalnya itu kapan, terus kebutuhan sumber dayanya itu berapa, terus kayak asumsi-asumsi yang diperlukan untuk proyek tersebut gitu, dan batasan proyeknya itu gimana gitu. Nah, output dari proses inisiasi ini itu berupa penugasan PM, terus mengidentifikasi stakeholder, terus project charter, sama business case. Terus kalau perencanaan ya lebih detail lagi dari proses inisiasi sih gitu. Terus eksekusi ya eksekusi aja gitu. Terus pengontrolan ya mengontrol dari prosesnya eksekusi itu sampai buat mengecek apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan gitu sih. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan lagi yaitu di sini sertifikasi apa saja sih yang bisa diambil dari kita belajar manajemen proyek. Nah, yang pertama itu dia ada
Project Manager Profesional, di mana ini tuh sertifikat yang standar global PMI gitu. Sertifikat Associated in Project Management. Jadi ini untuk level pemula Project in Controlled Environment gitu. Jadi ini lebih ke fokus prosesnya gitu. Nah ini tuh cukup populer ya di Eropa gitu. Nah yang keempat itu ada County Project Plus. Itu untuk profesional IT gitu. Nah selanjutnya yang terakhir itu ada Agile atau Scrum Master Certification, di mana ini adalah metodologi yang lincah gitu. Jadi kalau yang Agile ini itu untuk proyek yang berbasis Agile. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada tools untuk manajemen proyek. Yang pertama itu ada Trello, di mana ini itu untuk Kanban board visual gitu. Selanjutnya itu ada Asana, itu untuk manajemen tugas atau kolaborasi tim. Yang ketiga tuh ada Jira, itu untuk project Agile gitu. Selanjutnya ada Microsoft Project, di mana itu untuk merancang jadwal yang profesional gitu. Terus ada Teams, itu untuk komunikasi proyek, Teams atau Slack ya gitu. Terus yang terakhir itu ada ClickUp, Notion, ada Monday.com, itu dia all-in-one project workspace gitu sih, yang bisa kalian gunakan untuk memanajemen proyek. Pembahasan yang terakhir yaitu dari website mana aja sih yang bisa ya, buat kita belajar mengenai project manajemen gitu. Jadi yang pertama itu ada projectmanagement.com. Nah, projectmanagement.com ini itu komunitas online resmi yang dikelola oleh project manager. Itu fungsinya dia tuh kayak di dalam webnya itu dia tuh akan menyediakan artikel, terus ada template, ada webinar tentang manajemen proyek gitu. Terus dia juga bisa jadi tempat diskusi dengan profesional, project dari berbagai negara gitu. Terus ada forum tanya jawab, studi kasus, dan ada tips dari praktisi pengalaman gitu. Jadi ini tuh cocok untuk mahasiswa atau profesional yang ingin belajar dari komunitas atau mengunduh contoh dokumen project gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Project Management Institute .org. Nah, di website ini untuk panduan dan sertifikasi manajemen proyek. Dan website ini itu lembaga internasional yang mengeluarkan sertifikasi seperti PMP dan yang tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan gitu. Nah, fungsi dari website ini tadi ya buat standar dan panduan dan sertifikasi manajemen proyek. Selanjutnya dia juga menyediakan pelatihan online, jadwal ujian, dan jaringan komunitas. Terus dia juga menyediakan penelitian dan tren terbaru dalam manajemen proyek. Gitu. Jadi ini tuh cocok untuk mendapatkan sertifikasi resmi dan memahami teknologi global seperti PMBOK gitu. MBUK. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada website Project in Controlled Environment gitu. Jadi dia itu situs resmi untuk pembelajaran dan sertifikat Project in Controlled Environment yang banyak digunakan di Eropa dan Asia. Jadi ini fungsinya itu buat menjelaskan struktur dan tahapan dari Project in Controlled Environment gitu. Terus dia juga menawarkan kursus, pelatihan, dan ujian sertifikasi juga. Terus memberikan contoh penerapan project in controlled environment dalam project yang nyata gitu. Jadi ini tuh lebih cocok untuk memahami pendekatan manajemen proyek yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik gitu. Selanjutnya di sini juga ada Right blog ya. Jadi website ini itu sebenarnya bagian blog dari platform manajemen proyek baik ini ya. Jadi fungsinya itu dia lebih ke menyediakan artikel ringan dan tips seputar produktivitas, kolaborasi tim, serta teknik manajemen proyek yang modern gitu. Dan juga membahas tren terbaru seperti Agile, Remote Team Management, dan Digital Transformation gitu. Dia juga cocok untuk pembelajaran praktis dan inspiratif buat pengelolaan proyek di dunia kerja yang nyata gitu. Jadi ini tuh lebih cocok buat mahasiswa dan profesional yang ingin mengikuti tren modern dalam manajemen proyek digital gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada website dari Atlassian gitu.
Jadi ini tuh perusahaan pengembangan tools populer seperti Jira dan Confluence dan Trello ya, yang tadi sudah disebutkan untuk tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek gitu. Jadi fungsinya itu lebih ke menjelaskan secara lengkap konsep Agile, Scrum, dan Kanban gitu, dan metode pengembangan proyek manajemen proyek yang modern gitu. Terus memberikan panduan praktis dalam penerapan Agile pada proyek TIK gitu. Jadi di dan dilengkapi juga ilustrasi atau contoh sprint, backlog, dan tips kolaborasi tim gitu. Jadi cocok kalau misalkan kamu tuh ingin memahami manajemen proyek berbasis Agile atau Scrum dan khususnya itu di bidang teknologi informasi gitu sih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.